Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam hidup yang berbahagia karena kita setia mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sangat besar kuasanya dan menyelamatkan kita dari berbagai tantangan hidup dan musuh dalam hidup. Marilah kita membaca Matius 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Mengaku Yesus adalah Mesias, yaitu yang diurapi untuk menyelamatkan manusia, dan mengaku Yesus anak Allah yang hidup mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana bisa terjadi? Orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidupnya adalah orang yang menang, dan namanya ditulis dalam kitab kehidupan yang baka. Orang yang menang akan menerima mahkota kemuliaan atau tajuk kemuliaan dari Tuhan Yesus. Orang ini akan mengalami nikmat surgawi dan merasakan kasih kekal. Itulah yang membuat orang berbahagia. Seperti nyanyian Kidung Jemaat 263 ayat 4. Yang telah menang namanya kan tertulis di kitab kehidupan yang baka. Ia pun tampil dalam jubah putih, mengaku Kau Tuhanku selamanya, dan dari Dia ia terima tajuk mulia, selamat kudus. Tajuk mulia, selamat kudus. Orang yang percaya kepada Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, adalah orang yang menang. Namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan, dan Yesus akan mengaku nama orang yang menang itu di hadapan Allah Bapa dan di hadapan para malaikat Allah. Wahyu pasal 3 ayat 5. Percaya pada Yesus Mesias berarti tetap setia melakukan kehendak Allah. Walau ada penderitaan, sakit, penyakit, kesulitan ekonomi yang kita hadapi. Bahkan iblis akan membuat kita makin menderita dalam berbagai pencobaan. Kita percaya setia mengikuti kehendak Tuhan sampai kita mati. Setia karena bertahan dalam perjuangan hidup beriman, melawan musuh dan tantangan hidup sehari-hari. Maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kemuliaan di surga. Itu dinyatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Jemaat yang percaya pada Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tidak akan ada kuasa yang melawan Allah yang bisa menghancurkan persekutuan jemaat dengan Allah dan sesama. Dalam jemaat seperti itu, firman Tuhan akan berakar terus dalam hatinya, yang seperti tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah, berjuang terus melayani Tuhan dan sesama dalam sukacita. Orang yang mengaku Yesus adalah Mesias
anak Allah yang hidup karena dia memahami secara pribadi, bukan menurut kata orang. Masa kini banyak pendapat dunia tentang Yesus. Ada kelompok agama yang hanya mengenal Yesus sebagai nabi saja, sebagai guru, sebagai orang baik yang memberi keteladanan hidup. Kelompok ini tidak sampai memahami Yesus secara pribadi, tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Namun ada orang tertentu dari kelompok agama lain yang dulunya tidak mengenal Yesus, tapi setelah mengalami perjumpaan secara pribadi, mengenal Yesus secara pribadi, baru pada akhirnya mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus yang diurapi menjadi juru selamat yang membebaskan manusia dari dosa. Yesus mengharapkan kita mengaku percaya pada Yesus secara pribadi, bukan menurut kata orang. Dalam katekisasi baptis dewasa CD, memang peserta katekisasi dijelaskan oleh pengajar tentang iman Kristen. Tetapi setelah katekisasi, peserta diminta agar mendalami dan mengenal Yesus, mengenal Allah dan Roh Kudus secara pribadi. Setelah mendalami, mengenal secara pribadi, maka dalam percakapan gerejawi, peserta diminta menjelaskan pendapat pribadi tentang Yesus, anak Allah, tentang Allah Bapa dan Roh Kudus. Yesuslah yang meminta peserta katekisasi menjelaskan pendapat pribadi dengan pertanyaan, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Kalau pendapat pribadi sudah disampaikan dan peserta katekisasi benar-benar mengakui Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup, mengakui Allah Bapa, pencipta pemelihara, dan mengakui Roh Kudus, maka majelis jemaat menyatakan layak untuk baptis dewasa dan sidi. Mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukan pada saat baptis dewasa dan sidi saja, tapi terus-menerus dalam hidup kita. Bukan hanya mengakui iman dalam kebaktian minggu saja, tapi setiap hari. Terkadang dalam pergumulan yang berat, dalam ketakutan, ancaman, bahaya, sakit penyakit, aniaya, ekonomi yang sulit, dalam kedukaan karena kekasih kita dipanggil Tuhan, kita sulit mengaku Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, seperti yang dialami Petrus. Pengakuan Petrus diucapkan pada saat tidak ada bahaya, tidak ada ketakutan. Namun ketika ada ketakutan, pada saat seorang perempuan berkata bahwa Petrus bersama-sama dengan Yesus, maka Petrus menyangkal bahwa ia tidak mengenal Yesus, tidak mengakui Yesus. Dari kisah Petrus ini, pengakuan itu tidak cukup hanya waktu di gereja dalam kebaktian minggu. Mengakui Allah, Yesus, dan Roh Kudus dilakukan dalam situasi apapun. Situasi berduka karena orang yang dikasihi dipanggil Tuhan. Situasi sakit dalam bencana karena pandemi COVID. Dalam keadaan ekonomi menurun. Apakah kita masih mengaku dari hati, jiwa, dan pikiran kita bahwa Allah Bapa pencipta pemelihara, mengaku Yesus mengasihi kita dan menyelamatkan kita? Apakah kita mengaku bahwa Roh Kudus menghibur dan menuntun kita? Apakah kita mengakui ada pengampunan dosa bagi kekasih kita yang telah dipanggil Tuhan dan mengalami kebangkitan serta hidup yang kekal? Seperti yang dialami Ayub. Ketika penderitaan berat dialaminya, anak-anaknya dipanggil Tuhan,
hartanya habis, dan dia tertimpa penyakit parah. Istri dan teman-temannya menghina. Tapi pada akhirnya, Ayub mengenal dengan mata sendiri tentang Allah yang Maha Kuasa. Tidak menurut kata orang. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau kita bisa terus-menerus mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, pada saat berbagai masalah menimpa kita, maka kita akan bahagia. Karena Allah lah yang memberi wahyu pengertian tentang Allah, tentang Yesus dan Roh Kudus pada saat kita menghadapi kemelut hidup. Allah memberi pengertian, hikmat bagi orang yang rendah hati, terbuka hatinya pada penjelasan firman Tuhan. Ketika kita membaca atau mendengar firman Tuhan, kemudian kita diberikan pengertian oleh Allah Bapa, maka kita juga disebut Yesus berbahagia. Berbahagialah orang yang diberi pengertian oleh Allah Bapa dan mengakui sendiri tentang Allah Bapa, Anak Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus, tentang Roh Kudus, tentang gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, tentang kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mengapa Yesus melarang murid-murid memberitahukan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Mesias? Sebab Yesus belum menjalani penyalipan dan kebangkitan, belum naik ke surga, belum dicurahkan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah, ia menjelaskan tentang Allah Bapa, Anak, Allah Yesus dan Roh Kudus. Kemudian orang yang mendengarkan penjelasan Petrus tersebut akhirnya tergerak hatinya untuk menyerahkan hidupnya pada Yesus dan mau mengenal dan mengaku Yesus secara pribadi. Kemudian orang yang bertobat itu dibaptis. Inilah yang dimaksud bahwa Petrus menjadi batu karang pertama yang mengenal Yesus secara pribadi, mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah Petrus menjadi saksi, ada orang yang lain juga mau mengenal Yesus secara pribadi dan mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang ini hidupnya juga berbahagia, sebab Allah lah yang memberikan penjelasan di hati orang tersebut, hati orang yang mau bertobat. Marilah kita mengakui Yesus secara pribadi, mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus dan Roh Kudus secara pribadi, mengaku Yesus di hadapan orang lain, sehingga orang lain juga dapat mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan hidup kita berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, berilah pengertian bagi kami sehingga kami dapat mengenal Allah Bapa, Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, dan mengenal Roh Kudus, agar kami bisa mengakuinya secara pribadi, bukan menurut kata orang. Mampukan kami mengakui kuasa Allah, kuasa Yesus dan Roh Kudus ketika kami menghadapi ketakutan, kegelisahan, ancaman, bahaya, sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, sehingga kami terus berbahagia dan percaya Allah, Yesus dan Roh Kudus sampai akhir hidup kami, dan kami akan menerima mahkota kemuliaan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.